apa yang dilakukan Sultan Agung sebenarnya cukup gila, guys. Dia mencoba melakukan sesuatu yang bahkan belum tentu bisa dilakukan kerajaan besar sekalipun, yaitu menyatukan Jawa dan melawan kekuatan asing yang teknologinya lebih maju, guys. Tapi di sisi lain, justru dari ambisi besar seperti itulah, guys, sejarah sering berubah. Kadang bukan orang yang paling kuat yang mengubah sejarah, guys, tapi orang yang paling berani mencoba. Dan Sultan Agung adalah salah satu orang itu, guys. Assalamualaikum, guys. Ketemu lagi sama aku, Aziza. Jadi hari ini, guys, aku mau lanjutin bawain kisah sejarah dari abad ke-16 sampai abad ke-17. Zaman dimana Nusantara lagi berubah besar-besaran, guys. Di satu sisi ada kerajaan dan kesultanan yang lagi kuat-kuatnya, guys. Tapi di sisi lain, bangsa Eropa mulai masuk dan pelan-pelan mengubah arah sejarah. Dan di tengah masa itu, guys, muncul seorang raja yang punya ambisi gede banget, guys. Bukan cuma mempertahankan wilayahnya, tapi ingin menguasai hampir seluruh pulau Jawa. Bahkan, dia berani menantang kekuatan Eropa yang waktu itu udah punya senjata dan teknologi perang yang lebih maju, guys. Dan jujur aja, di zamannya, keputusan itu termasuk nekat banget, guys. Nama raja itu adalah Sultan Agung dari Mataram. Kalau kita ngomongin sejarah Nusantara, guys, nama ini hampir selalu masuk dalam daftar raja paling berpengaruh. Tapi yang jarang orang tahu, perjalanan beliau sampai jadi raja besar itu nggak instan ya, guys. Dan bahkan ada momen di mana semuanya hampir gagal, guys. Jadi, kita mulai dari awal dulu ya, guys. Dari seorang anak bangsawan yang nantinya akan dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar di Jawa. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sekarang kita mundur ke akhir abad ke-16, sekitar tahun 1593. Di wilayah Kota Gede, pusat kerajaan Mataram waktu itu, lahirlah seorang anak yang nantinya akan mengubah sejarah Jawa, Kota Gede. Nama aslinya bukan Sultan Agung, guys. Nama yang dikenal saat kecil adalah Raden Mas Rangsang. Beliau adalah cucu dari pendiri kerajaan Mataram yang terkenal, guys, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ayahnya adalah Panembahan Hanyakrawati. Jadi bisa dibilang, sejak lahir dia udah berada di tengah dua politik dan kekuasaan. Tapi kondisi Mataram waktu itu sebenarnya belum benar-benar stabil, guys. Kerajaan ini masih berkembang, masih berusaha memperluas pengaruhnya. Dan banyak wilayah di Jawa yang belum tunduk pada Mataram. Belum lagi di pesisir utara Jawa ada kekuatan baru yang mulai muncul, yaitu VOC. Biar kebayang situasinya ya, di abad ke-17, Pulau Jawa itu bukan satu kekuasaan, guys. Banyak wilayah yang punya kekuatan sendiri. Ada Surabaya yang kuat, ada Banten yang besar, ada juga daerah pesisir yang punya hubungan dagang dengan bangsa Eropa. Dan di saat yang sama, guys, VOC mulai membangun pusat kekuatan mereka di Batavia. Batavia buat Mataram, ini ancaman serius, guys. Karena kalau VOC semakin kuat, guys, mereka bisa mengontrol perdagangan. Dan kalau perdagangan dikuasai, guys, kekuasaan juga bisa ikut berubah. Dan ini yang nantinya akan jadi konflik besar dalam cerita Sultan Agung, guys. Walaupun catatan detail tentang masa kecil Sultan Agung gak terlalu lengkap, guys, banyak sumber sejarah menggambarkan satu hal yang sama. Dia dikenal sebagai orang yang tegas, ambisius, dan punya visi besar, guys. Bahkan sejak muda, dia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di istana. Dia belajar tentang strategi perang, belajar tentang kepemimpinan, dan memahami bagaimana kerajaan bisa bertahan. Dan ini penting banget, guys, karena di zaman itu, kalau raja lemah, kerajaannya bisa hilang, guys. Tahun 1613, ayahnya wafat. Dan di titik inilah, guys, Raden Mas Rangsang naik tahta menjadi Raja Mataram. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusuma. Dan disinilah sejarah mulai berubah. Karena begitu dia menjadi raja, guys, arah Mataram langsung berubah drastis. Banyak raja butuh waktu untuk beradaptasi, tapi Sultan Agung enggak, guys. Dia langsung punya rencana besar, rencana yang bahkan bisa dibilang terlalu ambisius untuk di zamannya. Sultan Agung punya tujuan yang jelas, guys, yaitu menyatukan Jawa. Bukan sekedar memperluas wilayah sedikit demi sedikit, guys, tapi sebenarnya menjadikan Mataram sebagai kekuatan utama di Pulau Jawa.
Dan perlahan, dia mulai melakukannya guys. Wilayah demi wilayah mulai ditaklukkan, kekuatan militer diperkuat guys, dan pengaruh Mataram makin besar. Bahkan, banyak sejarawan menyebut masa ini sebagai masa kejayaan Mataram. Tapi, semakin besar kekuatan Mataram guys, semakin besar juga musuh yang akan dihadapi. Dan musuh terbesar itu bukan kerajaan Jawa lainnya, melainkan kekuatan Eropa, VOC. Kalau kita lihat dari sudut pandang sekarang guys, apa yang dilakukan Sultan Agung sebenarnya cukup gila guys. Dia mencoba melakukan sesuatu yang bahkan belum tentu bisa dilakukan kerajaan besar sekalipun, yaitu menyatukan Jawa dan melawan kekuatan asing yang teknologinya lebih maju guys. Tapi di sisi lain, justru dari ambisi besar seperti itulah guys, sejarah sering berubah. Kadang bukan orang yang paling kuat yang mengubah sejarah guys, tapi orang yang paling berani mencoba, dan Sultan Agung adalah salah satu orang itu guys. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ceritanya bakal mulai panas nih guys, karena kita akan masuk ke penaklukan kota-kota besar di Jawa, perang besar melawan Surabaya, dan awal konflik langsung dengan VOC yang akhirnya membawa kita ke salah satu perang paling terkenal dalam sejarah Nusantara, yaitu serangan Mataram ke Batavia. Dan disitulah kisah Sultan Agung benar-benar jadi dramatis. Kalau di bagian sebelumnya kita udah lihat bagaimana Sultan Agung naik tahta dan mulai membangun kekuatan Mataram. Tapi di bagian ini guys, kita mulai masuk ke masa yang benar-benar mengubah sejarah Jawa. Karena setelah menjadi raja, Sultan Agung gak pengen Mataram cuma jadi kerajaan biasa. Dia punya tujuan besar guys, yaitu menyatukan Pulau Jawa. Dan kalau dipikir-pikir ya, ini bukan rencana kecil guys, karena waktu itu di Jawa ada banyak kekuatan besar. Ada kerajaan-kerajaan pesisir yang kuat, ada kota perdagangan yang kaya, dan ada wilayah yang udah punya tentara sendiri. Tapi Sultan Agung tetap bergerak guys. Satu persatu wilayah mulai ditaklukkan. Di awal pemerintahannya, Sultan Agung mulai memperluas wilayah ke daerah-daerah yang belum berada di bawah Mataram. Beberapa wilayah penting akhirnya bisa ditaklukkan guys. Mataram mulai menguasai sebagian besar wilayah Jawa Tengah, lalu bergerak ke Jawa Timur. Dan disinilah muncul salah satu musuh terbesar Mataram saat itu. Kota yang sangat kuat, sangat kaya guys, dan punya armada perang yang besar, yaitu Surabaya. Di abad ke-17, Surabaya bukan kota kecil seperti yang mungkin kita bayangin sekarang. Justru sebaliknya, Surabaya adalah salah satu kekuatan terbesar di Jawa waktu itu guys. Kota ini punya jaringan perdagangan luas, pelabuhan penting, dan kekuatan militer yang besar. Bahkan, banyak wilayah lain di Jawa Timur berada di bawah pengaruh Surabaya. Artinya, kalau Sultan Agung ingin benar-benar menguasai Jawa guys, dia harus menghadapi Surabaya dulu. Dan ini bukan perang biasa. Ini perang besar guys. Sekitar tahun 1614 sampai 1625, konflik antara Mataram dan Surabaya semakin memanas guys. Ini bukan perang yang terjadi sekali, abis itu selesai guys. Enggak, tapi ini perang panjang. Perang yang melelahkan, dan strategi yang dipakai Sultan Agung cukup menarik guys. Dia enggak langsung menyerang abis-abisan, tapi perlahan melemahkan Surabaya. Salah satu strategi yang terkenal adalah memutuskan jalur bantuan, memblokade wilayah, dan membuat Surabaya kehabisan sumber daya. Ini strategi perang yang sangat cerdas guys, karena daripada perang besar yang memakan banyak korban, Sultan Agung memilih perang yang menguras kekuatan musuh sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun konflik guys, Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Mataram sekitar tahun 1625. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar Sultan Agung guys. Dan dari sini, pengaruh Mataram ke Jawa semakin besar guys. Setelah Surabaya jatuh guys, banyak wilayah lain akhirnya tunduk kepada Mataram. Pengaruh Sultan Agung semakin luas. Hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaannya, kecuali satu tempat guys. Satu kota yang sangat penting, dan kota ini bukan dikuasai kerajaan Jawa, tapi dikuasai bangsa Eropa, yaitu VOC. Pusatnya ada di Batavia guys. Buat Sultan Agung, VOC bukan cuma pedagang biasa guys. Mereka udah membangun benteng guys. Mereka punya tentara, mereka punya meriam, dan yang paling penting, mereka mulai mengontrol perdagangan.
Kalau ini dibiarkan guys, VOC bisa jadi kekuatan yang lebih besar dari kerajaan-kerajaan di Jawa. Dan Sultan Agung sadar itu guys. Makanya, dia mulai melihat VOC sebagai ancaman serius, bahkan ancaman terbesar bagi Mataram. Di titik ini, Sultan Agung menghadapi pilihan guys. Apakah membiarkan VOC semakin kuat atau melawan mereka? Dan akhirnya, dia memilih keputusan yang sangat berani guys. Dia memutuskan untuk menyerang Batavia. Kalau dipikir sekarang ya guys, ini keputusan yang luar biasa besar. Karena artinya, kerajaan Nusantara akan menyerang kekuatan Eropa langsung. Dan bukan cuma sekali guys, tapi 2 kali. Dan disinilah cerita kita nanti masuk ke salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Serangan Sultan Agung ke Batavia. Perang yang dramatis, penuh strategi, dan juga penuh kejutan guys. Kalau kita lihat dari sudut pandang sekarang, Sultan Agung sebenarnya melakukan sesuatu yang jarang dilakukan raja lain di masa itu guys. Dia nggak cuma fokus memperluas wilayah, tapi juga mencoba menghentikan kekuatan asing sebelum mereka terlalu kuat. Dan ini menarik, karena dalam sejarah, banyak kerajaan jatuh justru karena terlambat menyadari ancaman. Tapi Sultan Agung enggak guys. Dia melihat ancaman itu sejak awal, dan mencoba melawannya, walaupun nanti hasilnya nggak sesederhana yang dibayangin. Setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah pengaruh Mataram guys, Sultan Agung mulai fokus pada satu musuh yang menurutnya paling berbahaya guys, yaitu VOC. Masalahnya bukan cuma karena mereka orang asing guys, tapi karena VOC mulai melakukan sesuatu yang membuat kerajaan-kerajaan di Jawa khawatir. Mereka membangun benteng kan guys, menguasai perdagangan, dan pelan-pelan memperkuat kekuasaan mereka di Batavia. Buat Sultan Agung, ini bukan lagi soal perang guys, ini soal masa depan Jawa. Kalau VOC dibiarkan semakin kuat, bisa jadi suatu saat mereka akan menguasai seluruh wilayah. Dan Sultan Agung gak mau itu terjadi. Akhirnya, dia mengambil keputusan besar, yaitu menyerang Batavia. Sekitar tahun 1628, Sultan Agung mulai menyiapkan serangan besar. Ini bukan perang kecil guys, ini ekspedisi militer besar-besaran guys. Pasukan Mataram dikirim dari berbagai wilayah, logistik disiapkan, persiapan makanan dikumpulkan, dan tentara dikirim menuju Batavia. Bayangin guys, perjalanan dari pusat Mataram ke Batavia itu jauh. Belum lagi kondisi medan waktu itu nggak mudah. Nggak ada jalan seperti sekarang, tapi pasukan tetap bergerak guys. Dan ini nunjukin satu hal, bahwa Sultan Agung benar-benar serius. Pasukan Mataram akhirnya sampai di sekitar Batavia. Ini membuat VOC cukup terkejut guys, karena mereka nggak nyangka kerajaan Jawa bisa mengirim pasukan sebesar itu. Pasukan Mataram mencoba menyerang benteng VOC. Tapi ada satu masalah besar guys, Batavia udah dipersiapkan dengan pertahanan yang kuat. VOC punya benteng besar, meriam, pasukan bersenjata. Tapi sementara pasukan Mataram sebagian besar masih menggunakan senjata tradisional. Tapi walaupun begitu guys, pertempuran tetap terjadi. Serangan berlangsung cukup sengit, bahkan beberapa wilayah sekitar Batavia sempat berhasil dikuasai pasukan Mataram. Ini membuat VOC mulai khawatir, karena untuk pertama kalinya guys, kekuatan lokal benar-benar mencoba menghancurkan pusat mereka. Tapi di tengah perang itu guys, masalah mulai muncul. Dan masalah ini yang akhirnya jadi penentu. Logistik, persediaan makanan untuk pasukan Mataram mulai menipis. VOC juga melakukan strategi yang cukup kejam guys. Mereka menghancurkan gudang makanan yang disiapkan pasukan Mataram. Akibatnya, tentara mulai kesulitan bertahan, dan ini sangat berpengaruh dalam perang guys. Karena perang besar bukan cuma soal senjata kan guys, tapi juga soal makanan, kesehatan, dan persediaan. Dan di titik ini, pasukan Mataram mulai melemah guys. Akhirnya, serangan pertama gagal. Tapi yang menarik dari Sultan Agung guys, dia nggak berhenti di situ. Banyak raja mungkin akan mundur setelah kegagalan pertama. Tapi Sultan Agung enggak guys. Dia menyiapkan serangan kedua. Dan ini menunjukkan satu hal tentang karakternya. Dia bukan tipe pemimpin yang mudah menyerah. Sultan Agung kembali mengirim pasukan besar menuju Batavia. Kali ini persiapannya lebih matang guys. Pasukannya lebih banyak, strategi diperbaiki,
Dan harapannya, VOC bisa benar-benar dikalahkan. Dan awalnya, serangan ini cukup membuat VOC tertekan guys. Tapi lagi-lagi, masalah muncul guys. Bukan cuma logistik, tapi juga penyakit. Banyak pasukan terkena wabah, kondisi medan yang sulit membuat tentara semakin melelahkan. Dan akhirnya, serangan kedua juga gagal guys. Kegagalan ini menjadi titik penting dalam sejarah Nusantara guys. Karena kalau saat itu Batavia berhasil direbut, kemungkinan besar sejarah Indonesia akan sangat berbeda. VOC bisa aja kehilangan pusat kekuatannya. Dan mungkin pengaruh mereka di Nusantara nggak akan sebesar yang kita kenal sekarang. Tapi sejarah berjalan berbeda guys. VOC tetap bertahan. Dan Mataram harus menerima kenyataan pahit itu. Walaupun gagal merebut Batavia guys, Sultan Agung tetap dikenang sebagai raja yang berani menantang kekuatan Eropa. Ini bukan hal kecil di zamannya guys. Bahkan, banyak sejarawan menganggap serangan ini menunjukkan bahwa kerajaan di Nusantara sebenarnya memiliki kekuatan besar. Hanya saja, perang melawan kekuatan global seperti VOC emang gak gampang. Kalau kita lihat lagi guys, dari sudut pandang sekarang, kita bisa belajar satu hal dari kisah ini. Kadang dalam hidup, kita udah merencanakan sesuatu dengan sangat matang guys. Udah berusaha keras, udah mengorbankan banyak hal. Tapi hasilnya gak selalu sesuai harapan kita. Dan Sultan Agung juga ngalamin itu kan guys. Dia punya ambisi besar, punya strategi guys, punya pasukan besar, tapi tetap aja ada faktor yang gak bisa dikendalikan. Dan itu mengubah jalannya sejarah. Setelah 2 kali percobaan merebut Batavia dan gagal, banyak orang mungkin berpikir kekuatan Mataram akan langsung runtuh guys. Tapi ternyata enggak. Kerajaan Mataram masih tetap kuat guys. Dan Sultan Agung masih menjadi salah satu penguasa paling berpengaruh di Jawa saat itu. Tapi di titik ini, fokusnya mulai berubah. Kalau sebelumnya fokus pada ekspansi dan perang, sekarang Sultan Agung mulai memperkuat kerajaan dari dalam. Sultan Agung menyadari satu hal penting guys. Kerajaan besar bukan cuma dibangun dengan perang guys, tapi juga dengan sistem yang kuat. Dia mulai menata pemerintahan guys, memperkuat struktur kerajaan, dan mengatur wilayah-wilayah yang udah ditaklukkan agar tetap stabil. Ini penting banget guys, karena kerajaan yang terlalu luas tanpa sistem yang jelas biasanya cepat runtuh. Tapi Sultan Agung gak mau itu terjadi. Jadi guys, ada satu hal yang jarang diketahui banyak orang, tapi sebenarnya sangat penting dalam sejarah budaya Jawa. Sultan Agung membuat perubahan besar dalam sistem penanggalan. Dia menciptakan kalender Jawa yang merupakan gabungan antara kalender Islam dan sistem penanggalan Jawa lama. Kalender ini mulai digunakan sekitar tahun 1633. Dan menariknya guys, kalender ini masih dipakai sampai sekarang di budaya Jawa. Ini menunjukkan bahwa warisan Sultan Agung bukan cuma soal perang guys, tapi juga soal budaya dan identitas masyarakat. Di masa akhir pemerintahannya guys, Mataram berada di titik yang sangat kuat. Sebagian besar pulau Jawa berada di bawah pengaruhnya. Wilayah kekuasaan Mataram saat itu mencakup banyak daerah penting di Jawa. Walaupun Batavia masih berada di bawah VOC, pengaruh Mataram tetap sangat besar di wilayah pedalaman Jawa. Banyak kerajaan lain menghormati kekuasaan Sultan Agung. Dan di titik ini guys, dia benar-benar dikenal sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Jawa. Oke guys, kalau kita lihat lagi nih, dari sudut pandang sejarah, Sultan Agung itu bukan cuma pemimpin militer guys. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang religius. Dia memperkuat ajaran Islam di wilayah Mataram dan mencoba menyatukan budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam. Ini yang membuat pemerintahannya cukup unik guys. Karena Sultan Agung gak cuma membangun kerajaan, tapi juga membentuk identitas masyarakat. Sultan Agung memerintah cukup lama guys, dari tahun 1613 sampai 1645. Dan pada akhirnya, di tahun 1645, Sultan Agung wafat. Ia dimakamkan di kawasan pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Dan sejak saat itu, kepemimpinan Mataram diteruskan oleh penerusnya guys. Tapi, sejarah mencatat satu hal yang jelas. Gak semua raja setelahnya bisa mempertahankan kekuatan sebesar yang dimiliki Sultan Agung. Kalau kita lihat dari sejarah panjang Nusantara, Sultan Agung meninggalkan beberapa warisan besar guys. 1.
memperluas kekuasaan Mataram hingga hampir seluruh Jawa. 2. Menjadi Raja Nusantara yang berani menantang VOC secara langsung. 3. Menciptakan sistem budaya seperti kalender Jawa. Dan yang terakhir, yang keempat, membentuk identitas kerajaan Mataram yang kuat. Dan karena perannya itu guys, Sultan Agung akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kalau kita lihat kisah Sultan Agung guys, dari awal sampai akhirnya, ceritanya sebenarnya cukup kompleks. Dia bukan raja yang selalu menang guys, dia juga pernah gagal, pernah kalah. Tapi justru dari situ kita bisa belajar sesuatu. Dalam sejarah, yang membuat seseorang dikenang bukan karena hidupnya sempurna guys, tapi karena keberaniannya mencoba hal besar. Dan Sultan Agung melakukan itu guys. Dia mencoba menyatukan Jawa, dia mencoba menghentikan kekuatan asing, walaupun nggak semuanya berhasil. Tapi usahanya mengubah arah sejarah Nusantara. Dan jujur ya, kalau kita bayangin situasi zaman itu, apa yang Sultan Agung lakukan emang luar biasa berani guys. Jadi guys, itu dia kisah Sultan Agung, salah satu raja paling kuat dalam sejarah Nusantara. Dari seorang anak bangsawan, menjadi raja besar, memimpin perang besar, sampai meninggalkan warisan budaya yang masih terasa sampai sekarang. Dan kalau kita lihat lagi sejarahnya, kadang kita baru sadar, ternyata perjalanan Nusantara menuju Indonesia yang sekarang ini panjang banget ya, dan penuh cerita yang mungkin belum banyak kita tahu. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.